Semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Daniela Parvidi. Saya berasal dari kelas 01 dengan NIM 225080 100111053. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Yang pertama, DNA. Apa itu DNA? DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. DNA juga merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa tiga molekul nukleotida berupa gula dan fosfat yang saling terikat dan memberikan bentuk dua untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Struktur DNA. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan juga basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara basa-basa yang ada, dan ada 4 macam basa yang terdapat di dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Nukleotida. Nukleotida yaitu molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau semakin gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Struktur nukleotida ada di atas seperti gambar ini, ada 4 nukleotida yang membentuk 2 pasangan basa. Dan di bawah ada nukleotida monofosfat. Unsur struktural pada nukleotida ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yang berwarna kuning, biru, dan hijau yang berada di bagian tengah. Satu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika hanya memiliki satu gugus fosfat, yaitu yang berwarna merah. Penambahan satu gugus fosfat akan membentuk nukleotida difosfat dan penambahan 3 gugus fosfat akan membentuk nukleotida trifosfat. Nukleosida dilabeli dengan ikatan nukleoside. 5 basa nukleotida yakni kelompok purin dan pirimidin dapat dilihat dari yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya ada penyusun nukleotida. Nukleotida ini tersusun atas 3 subunit yaitu gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua ada gula pentosa, ribosa atau deoksiribosa, dan yang ketiga ada gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu adenin atau yang simbolnya A, guanin atau G, sitosin, dan timin atau yang bersimbolkan T. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil, U, dan bukan timin seperti yang ada pada DNA. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan juga ATP. Tersusun dari gula ribosa dan juga basa nitrogen. Proses pembentukan dari ketiga senyawa pembawa energi ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau juga disebut sebagai respirasi. Nukleosida ini terdiri dari basa nitrogen yang terikat kovalen dengan gula yaitu ribosa atau dengan deoksiribosa tanpa gugus fosfat, sedangkan nukleotida sendiri terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa dengan 1-3 gugus fosfat. Singkatnya, nukleosida itu terdiri dari basa dan gula, sementara nukleotida terdiri dari basa, gula, dan juga fosfat. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Untaian DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung dari ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Struktur DNA terdiri dari tulang punggung, gugus gula fosfat, dan ikatan 3-5 fosfodiester. Ujung 3 dan 5 ini merupakan tempat untuk menempelnya fosfat. Dan untaian ganda DNA memiliki orientasi antiparalel, yaitu terdiri dari untai ujung 3 ke untai ujung 5, dan untai ujung 3 ke ujung 5 yang berpasangan. Dalam molekul DNA atau RNA, digabungkan bersama ke dalam polimer dalam ikatan kovalen gugus fosfat antara 5 hidroksil dari 1 ribosa dan 3 hidroksil. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin atau A, guanin atau simbolnya G, sitosin atau C, dan timin atau T. Basa nitrogen tersusun atas purin dan pirimidin. Purin tersusun atas guanin
dan adenin, sedangkan pirimidin tersusun atas timin dan sitosin atau sitosin yang dilambangkan dengan C. Adenin atau basa purin berpasangan menggunakan timin atau basa pirimidin. Yang terhubung dengan ikatan rangkap 2 ada interin guanin atau basa purin yang berpasangan menggunakan sitosin atau basa pirimidin yang terhubung menggunakan ikatan rangkap 3. Selanjutnya beralih ke pasangan basa. Pasangan basa adalah dua nukleotida yang berada dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa guanin dan sitosin ini terhubung dengan 3 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan basa adenin dan timin terhubung dengan 2 ikatan hidrogen. Beralih ke macam-macam DNA. Yang pertama ada ADNA. ADNA memiliki heliks 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Yang kedua ada bDNA. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa diameter 20 angstrom, tinggi 30 angstrom dengan inti pusat yang kokoh. Yang ketiga ada ZDNA. Setiap putaran heliks ZDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Dan yang terakhir ada cDNA. cDNA ini terbentuk pada kelembaban relatif 66% dan dipengaruhi keberadaan ion magnesium 2+ dan Li+. Biasa dikenal dengan klon dan merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan ide. Mari beralih ke topik kedua yaitu RNA. Apa itu RNA? RNA atau ribonucleic acid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA ini sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lainnya. Selanjutnya ada struktur RNA. Struktur RNA ini terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung, gula fosfat, dan membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil OH. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nukleotida, gula ribosa, dan basa nitrogen. Mari kita bahas lebih detail lagi. Nukleotida itu masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida yang tersusun dari gula ribose, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen RNA juga digolongkan menjadi purin dan pirimidin. Basa nitrogen timin pada DNA digantikan oleh urasil pada RNA. Macam-macam RNA. RNA terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada rRNA. rRNA ini merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. RNA mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Yang kedua ada mRNA. mRNA ini disebut juga RNA duta atau RNA-D atau RNA kurir. Dikarenakan mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Dan yang terakhir ada tRNA. tRNA ini merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa dari mRNA disebut dengan antikodon. Lanjut pada perbedaan dari DNA dan RNA, mari kita sama-sama melihat pada gambar visual dari DNA dan RNA. Di sebelah kiri ada DNA dan di sebelah kanan ada RNA, sementara di pojok-pojok tersebut itu adalah basa nitrogen dari RNA dan DNA. Basa nitrogen RNA terdiri dari sitosin, guanin, urasil, dan adenin, sedangkan pada DNA ada sitosin, guanin, adenin, dan juga timin. Nah, yang membedakan antara RNA dan DNA ini yaitu terdiri dari basa nitrogennya. Pada RNA terdapat di urasil dan DNA bernama timin. Kita sambung dengan perbedaan DNA dan RNA, ada di perbedaan rantai polinukleotida, letak, gula pentosa, basa nitrogen, kadar, dan juga fungsi. Untuk yang pertama, rantai polinukleotida DNA berbentuk panjang, double helix, dan juga berpilin. Dan untuk RNA, pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Untuk letak sendiri, DNA
terletak di inti sel, sementara untuk RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Gula pentosa untuk DNA yaitu gula deoksiribosa, dan untuk RNA yaitu gula ribosa. Basa nitrogen di DNA ada purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Sementara untuk RNA di purin ada adenin dan guanin juga. Untuk pirimidinnya sitosin dan juga urasil. Untuk kadar DNA ini statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein maupun aktivitas dari genetik. Dan untuk RNA ini dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Untuk fungsi dari DNA yaitu informasi genetik jangka panjang, DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Dan untuk fungsi dari rRNA yaitu untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membentuk protein. Ini ada dogma sentral. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Selanjutnya itu replikasi DNA. Replikasi DNA ini adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA ini perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai yang baru. Sehingga DNA yang hasil replikasi ini nantinya akan masing-masing memiliki rantai induk dan juga memiliki rantai anak. Selanjutnya ada transkripsi DNA. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA yaitu mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Transkripsi DNA ini terdiri dari 3 tahap. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi atau juga permulaan. Nantinya diawali oleh promotor yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase ini melekat. Promotor mencakup titik halo transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi dari promotor ini untuk menentukan di mana transkripsi dimulai dan juga untuk menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, rantai ganda DNA akan terbuka secara berurutan kira-kira 10 sampai dengan 20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang terbentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA ini akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga ada tahap terminasi atau perakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan dengan terminator. Terminator ini merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari enzim. Selanjutnya ada translasi DNA. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi ini terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino ini akan mengkode suatu protein secara spesifik. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan untuk rRNA dan tRNA tidak terdapat translasi atau tidak dapat ditranslasi. Molekul mRNA ini merupakan salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA ini juga membawa informasi urutan dari asam amino. Demikian penjelasan saya tentang DNA dan RNA. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.